Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pican FX. Jadi teman-teman, di Warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan situasi yang terjadi di dunia cryptocurrency. Jadi bagi teman-teman yang hari ini bermain di dunia cryptocurrency, baik Anda sebagai seorang trader maupun Anda sebagai seorang investor, saya mengundang Anda untuk mampir nongkrong-nongkrong, santai-santai sambil ngopi. Kita bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar yang ada di semua video di Warung Kopi Kripto Tarakan Pican FX. Jadi teman-teman, untuk hari ini sebelum kita mengupdate tentang sebuah koin, teman-teman akan saya ajak jalan-jalan ke sebuah media online atau sebuah majalah. Sebenarnya ini adalah majalah teman-teman, tapi hari ini terjun ke dalam dunia digital. Jadi kita tahu Forbes, kalau kita berbicara tentang Forbes ini kita akan berbicara tentang daftar 100 orang terkaya di dunia atau 10 orang terkaya di Indonesia, atau ada 50 orang terkaya di bawah umur 30 tahun. Nah, itu orang-orang itu akan dimuat di majalah Forbes. Nah, hari ini kita lihat Forbes sebagai salah satu publikasi terkemuka dalam industri keuangan dan bisnis. Ini telah melebarkan cakupannya untuk meliputi pasar aset digital, teman-teman. Jadi kalau kemarin mungkin dulu Forbes hanya berbicara tentang saham dan forex, mungkin hari ini Forbes mulai mengakui bahwa cryptocurrency dan aset digital itu telah menjadi bagian integral dari ekonomi global dan menarik minat dari investor, pengusaha, dan para pembacanya, teman-teman. Kemudian daftar aset digital, kalau kita melihat teman-teman di Forbes ini, jadi daftar aset digital Forbes adalah daftar yang disusun oleh para ahli industri dan jurnalis Forbes yang mencakup berbagai cryptocurrency, token, dan aset digital lainnya yang dianggap memiliki potensi dan pengaruh yang signifikan dalam industri tersebut. Jadi teman-teman, daftar ini memberikan pemahaman mendalam tentang aset digital yang layak dipertimbangkan oleh investor dan pengguna yang ingin memahami tren terkini di pasar aset digital. Inklusi suatu aset digital dalam daftar Forbes ini memberikan pengakuan dan exposure yang signifikan, teman-teman. Jadi kalau ada sebuah aset dimasukkan ke dalam daftar Forbes, ini memberikan pengakuan, dan otomatis hal ini akan seringkali meningkatkan kepercayaan dan minat dari komunitas investor, dan ke depan dapat mempengaruhi harga dan likuiditas dari aset-aset tersebut, teman-teman. Dalam banyak kasus, daftar Forbes ini juga menyediakan platform untuk membahas proyek-proyek inovatif, kemudian pemikiran di balik teknologi yang mendasarinya, dan potensi penggunaan aset digital dalam berbagai industri, teman-teman. Jadi para ahli Forbes ini melakukan penelitian mendalam, kemudian menganalisis kinerja, keamanan, potensi pertumbuhan, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam menilai dan memilih aset digital yang akan dimasukkan ke dalam daftar digital aset dari Forbes, teman-teman. Jadi kriteria untuk bisa masuk ke dalam daftar digital aset yang akan dicantumkan oleh Forbes itu dapat mencakup faktor-faktor seperti tim pengembangan, kemudian teknologi yang mendasarinya, adopsi pasar, keberlanjutan, dan manfaat yang ditawarkan oleh aset digital tersebut, teman-teman. Jadi dengan menyertakan aset digital dalam daftar Forbes, publikasi ini akan memberikan legitimasi dan pengakuan pada proyek tersebut di mata komunitas keuangan dan bisnis, teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, jadi
kalau ada sebuah aset digital itu masuk ke dalam daftar Forbes, maka itu publikasi tersebut akan memberikan legitimasi dan pengakuan pada proyek tersebut di mata komunitas keuangan dan bisnis global. Jadi hal ini dapat membantu proyek-proyek untuk meningkatkan citra mereka, kemudian menarik minat investor potensial dan memberikan platform untuk memperluas basis pengguna, teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan berbicara, teman-teman, apa hubungan antara Forbes dengan Pi Network. Jadi di sini ada sebuah berita bahwa ternyata dengan adanya uraian di awal tadi, hari ini kita melihat Pi Network ini telah ditambahkan ke bagian daftar aset digital di Forbes, teman-teman. Jadi Pi Network ini sebuah proyek cryptocurrency yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2019. Ini telah ditambahkan ke daftar digital aset oleh Forbes. Jadi dalam video ini kita akan berbicara tentang kenapa Pi Network dan bagaimana proyek ini bekerja dan mengapa menarik perhatian teman-teman. Dan ini liputan ini diangkat oleh media Hoka News. Jadi ini ada sebuah berita bahwa ini adalah sebuah berita ini good news. Sebenarnya kalau menurut saya bukan hanya good news tapi super good news, teman-teman, karena untuk masuk ke dalam Forbes itu tidak gampang, teman-teman. Tidak semua perusahaan akan direview, akan di-listing atau dimasukkan ke dalam daftar dari digital asetnya yang dimiliki oleh Forbes. Jadi kalau kita melihat di berita Hoka News ini, Pi Network ini telah ditambahkan ke bagian daftar aset digital di Forbes. Jadi Pi Network ini adalah sebuah proyek cryptocurrency yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2019, telah ditambahkan ke daftar aset digital Forbes, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan berbicara mengapa Pi Network menarik perhatian. Jadi Pi Network yang juga dikenal sebagai P-Coin ini adalah cryptocurrency yang dikembangkan oleh tim ilmuwan komputer dari Universitas Stanford. Jadi proyek ini bertujuan untuk menciptakan mata uang digital yang mudah digunakan oleh siapa saja hanya dengan menggunakan smartphone atau handphone, teman-teman. Jadi pendekatan ini sangat berbeda jauh dengan cryptocurrency lain seperti Bitcoin yang memerlukan perangkat keras yang sangat mahal untuk menghasilkan koin. Nah, yang menarik bagi Forbes, teman-teman. Jadi ini berita ini sebenarnya heboh di media sosial, di posting oleh akun yang bernama Dex ini, teman-teman. Jadi yang menarik bagi Forbes tentang Pi Network ini adalah tentang pendekatan mereka terhadap dunia penambangan cryptocurrency, teman-teman. Jadi Pi Network ini menggunakan algoritma konsensus yang disebut POS atau Proof of Stake, yang memungkinkan pengguna menambang koin menggunakan perangkat yang sangat sederhana dan ramah lingkungan. Kemudian juga pendekatan yang inovatif itu adalah model distribusi dari Pi Network, teman-teman. Kemudian sistem jaringan, atau bisa dikatakan jadi secara otomatis bagi orang-orang yang ingin bergabung dalam ekosistem Pi Network ini membutuhkan kode referral, sehingga sebenarnya Pi Network ini adalah sebuah proyek yang luar biasa. Jadi selain hanya sebagai dunia kripto, dia mampu menciptakan ekosistem yang hari ini tercatat dalam sejarah dunia kripto sebagai sebuah aset digital yang memiliki jaringan terbesar di dunia, hampir 200 negara dan hampir 45 juta orang, teman-teman. Jadi inilah yang menjadi alasan utama mengapa Forbes menganggap bahwa masa depan dari Pi Network ini sangat luar biasa, sehingga akhirnya dimasukkan ke dalam Forbes Digital Asset sama setara dengan digital aset lain seperti Bitcoin, Ethereum, dan banyak lagi yang kita lihat dicantumkan oleh Forbes, teman-teman. Oke, demikian. Semoga informasi ini menambah semangat kita untuk tetap klip petir. Jangan sampai kita ketinggalan kereta, teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.